wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu lihat sepertinya semangat semua anak-anak Ibu ini ya. Tapi Ibu mau mendengar suaranya. Jadi kalau Ibu mau bilang semangat pagi, walaupun hari sudah siang, tapi kita harus semangat pagi ya. Jawabnya pagi, pagi, pagi. Bisa? Bisa. Ayo kita sebutkannya semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Sekali lagi semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Ya, beri tepuk tangan buat kita. Baik, alhamdulillah. Pertama-tama marilah sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada siang yang berbahagia ini kita masih dapat berkumpul di LKP Ritasya dalam rangka belajar menjahit. Dan tidak lupa selawat beriring salam kita hadiahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak kita mendapat syafaat di yaumil akhir nantinya. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, mari sama-sama kita menundukkan kepala ya, guna berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, di sini absensi ketua kelas bisa diperlihatkan sama Ibu. Iya, Bu. Ya, boleh dilihat. Baik, sepertinya semua hadir ya. Oh, kecuali Farizil Ikram. Halo. Mungkin sudah ada yang tahu Farizil Ikram kemana? Saya Kemana sayang? sakit dia. Oh, sakit ya. Oke, semoga Farizil Ikram cepat sembuh ya. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, kemarin kita udah pertemuan yang kedua ini ya. Pembelajaran pertemuan yang kedua. Masih ingat nggak apa saja kemarin pembelajaran waktu pertemuan yang pertama? Masih. Apa aja? Mengukur. Ya, kita udah belajar langkah-langkah mengukur ya, apa-apa saja. Terus kita sudah mengenal juga apa-apa aja alat-alat menjahit. Bisa nggak disebutkan apa-apa saja alat-alat menjahit? Saya Bu ya, apa? Kamu? Ada meteran, Bu. Meteran. Setelah itu roll jahit, ada roll siku, dan ada roll panggul. Roll panjang juga ada, roll siku juga ada ya. Jadi roll panjang, roll siku. Setelah itu apa lagi? Gunting. Gunting. Setelah gunting, jarum jahit, mesin jahit yang terutama ya kan? Nah, karena kalau tidak ada mesin jahit, tidak bisa membuat baju, tidak bisa menjahit. Ya, kalau mesin jahit itu ada berbagai macam, apa aja jenis-jenisnya? Manual. Setelah itu elektrik ya, seperti mesin AS itu menggunakan dinamo yang besar ya. Ada juga yang manual itu seperti mesin yang di dalam, yang di ruang praktek ya. Nah, jadi semalam kita udah mengetahui apa-apa aja, sudah juga praktek ya kan dengan jahit lurus. Ya. Baik, sekarang tujuan pembelajaran kita hari ini ya, kita mau belajar praktek mengukur ya. Jadi langkah-langkah untuk mengukur apa saja? Yang pertama, Meteran. ya, pasti harus ada meteran, buku, Pensil. iya, terus apa lagi nak? Apalagi saya? Kapur untuk menulis atau pensil ya, alat-alat tulis atau alat untuk mengetahui berapa ukuran badan customer tersebut ya. Jadi untuk langkah-langkah selanjutnya, ayo boleh. Siapa yang? Sorry. Ayo. Ya, itu ya. Ya. Jadi ini
customer. Ini adalah Ibu Desi sebagai customer. Bu Desi, jadi kita harus memperhatikan ya postur tubuh dari customernya tersebut. Tidak boleh dia mereng ke kanan dan mereng ke kiri. Harus tegak lurus. Nah, seandainya Ibu Desi mengantongin seperti handphone, setelah itu apa lagi yang dikantongi biasanya? Uang, sapu tangan, dompet. Nah, itu harus dikeluarkan. Karena apa? Kalau ada barang-barang tersebut ada di kantongnya akan mempengaruhi besar dari ukuran tersebut. Ya, oke, baik. Langkah yang pertama. Untuk sebelum kita melanjut ke pembelajaran mengukur, ada nggak yang mau dipertanyakan? Ya, kamu. Fatimah. Kalau nggak ada meteran, pakai apa kita bisa mengukur? Kalau tidak ada meteran, bagaimana bisa kita mengukur? Ya, karena pertanyaannya sangat bagus. Bisa tepuk tangan buat Fatimah. Kalau nggak ada meteran, bagaimana ya Bu? Biar kita bisa menjahit atau mengukur badan. Kalau dulu, mengingat dulu ya, nenek moyang kita itu mempergunakan apa sebelum ada meteran? Tali. Kita mempergunakan tali atau mempergunakan jentali, ya kan? Mungkin itu bisa jadi patokan. Tapi kalau kita sekarang mau buat baju yang ngepas, yang sesuai dengan bentuk lekuk badan, harus menggunakan meteran. Tapi sekarang nggak susah ya kan? Beli meteran banyak di toko-toko peralatan menjahit. Oke, baik. Ada lagi yang mau bertanya? Ya, betul. Saya mau bertanya Bu, bagaimana mengukur bahu biar nggak berlebih atau biar nggak jatuh dia di tubuh? Baik, pertanyaan yang sangat bagus. Beri tepuk tangan buat teman kita Nova. Iya, bagaimana ya Bu mengukur letak bahu agar tidak kelewatan, atau biasanya kan sering terlewat dari batas bahu ya kan, agak berlebih ya. Kebanyakan itu baju-baju konveksi ya yang agak berlebih ya. Jadi kalau kita mengukurnya supaya akurat, seperti ini ya, Ibu contohkan. Dari batas bahu kita ambil ukuran yang pas, di bawah batas yang seperti ini, tangan. Dia agak menurun tapi tidak jatuh, pas di ini tulang bawah ya, nanti bisa dirasakan, bisa dipegang. Jadi nanti anak-anak semua harus mengukur nih ya, pada batas tangan. Fatimah sama Ibu Suliati, Alika sama temennya si Fahra, dan Bu Nova sama Ibu Desi ya. Nanti kita praktek mengukur. Nanti sebelum itu ya belajar bagaimana cara mengukur yang baik dan benar. Jadi harus semua memperhatikan. Baik, sebelum kita memulai mengukur, badan customer harus tegak lurus ya. Keluarkan semua barang-barang yang ada di kantong, di saku, harus dikeluarkan. Oke, yang pertama kita harus mengukur atau mengikat dengan menggunakan perban atau tali ya. Sekarang Ibu menggunakan meteran, jadi boleh menggunakan tali, veterban, tali plastik ya, atau tali sepatu juga bisa ya. Fungsinya untuk sebagai pembatas antara badan atas dan pinggang ke bawah. Baik, ini kita ikat, maaf ya. Ini kita ikat ya. Jadi berhubung customernya memakai baju syar'i ya, maaf ya Ibu Desi.
Jadi kita jelas ini. Oke. Nah, setelah itu langkah yang pertama kita menggunakan meteran ya. Nah, ini meteran. Meteran ini ada dua macam ya. Nah, ada yang senti dan ada yang inci. Yang kita pergunakan adalah sentimeter ya, yang kecil ini. Nah, yang kecil ini ukurannya. Oke. Yang pertama ingat nggak awal pertama untuk mengukur apa aja? Lingkar badan. Diukur mengelilingi puncak dada yang tertinggi. Oke, ini kita ukur pas ya, tidak boleh dilebihkan. Nah, biasa ada ditambah 6 atau ditambah 4 itu nanti kita tambah waktu pembuatan pola ya. Itu langkah yang kedua apa? Pinggang. Oke, ini juga pas ya anak-anak. Diukur mengelilingi pinggang yang terkecil. Setelah itu lingkar pinggul. Ukur pas mengelilingi bokong ya, yang tertinggi atau yang terbesar kita turun naikkan. Ini lingkarannya atau lebarnya atau meterannya kita turunkan. Ini ukurannya bisa pas. Oke, setelah itu panjang dada ya. Panjang dada kita ukur dari batas leher. Dari batas leher ini ya, ini sampai dengan pinggang ke bawah. Nah, ini ada ukurannya ya. Oke, kita ukur. 38. Setelah itu apa lagi? Tinggi panggung. Panjang, salah, bertahap ya sayang. Bertahap. Jadi tidak apa dia harus ada aturannya. Panjang punggung. Jadi posisi kita sebagai penjahit atau yang mau mengukur, kita harus mengelilingi customer. Tidak boleh customernya di ini ya Bu, diputar-putar ya. Tidak boleh. Jadi kita yang mengelilingi. Oke. Nah, kita kelilingin. Kita ukur dari pangkal tahu ini ya, yang tertinggi sampai dengan pinggang. Oke. Jadi bentuk dari customer ini, bentuk punggungnya ada bermacam-macam ya. Ada yang bungkuk, ada yang gini ya kan. Jadi harus akurat kita mengukurnya. Kalau kita tidak kita ukur, itu akan bisa mempengaruhi hasil jahitan kita, akan bergelembung. Kan ada biasa itu di sini gelembung gitu kan, kayaknya nggak enak dilihat. Oke, setelah itu apalagi ya? Lebar dada. Diukur dari, kalau kita seorang pemula, biar mengetahui dari mana kanan dan kiri ya, ke atas ketiaknya, kita bisa ini. Nah, sini ya. Nah, ini batas ketiaknya. Kita ukur dari sini sampai kemari. Batas ketiak kanan dan ketiak ke kiri. Itu lebar dada ya. Lebar dada 34 atau 32. Setelah itu lagi lebar punggung. Setelah lebar punggung, nanti anak-anak semua bisa dilihat di modulnya masing-masing. Oke? Iya. Coba sampai di sini ada yang mau bertanya? Ayo Fatima. Coba sayang, ada yang mau bertanya? Ini kita segani ya. Coba, Bu, bisa nggak kita ngukur customernya goyang-goyang? Gitu ya. Ada juga ya kan pertanyaan seperti itu. Karena dia mungkin apa gitu kan, tantrum ya. Biasanya itu terjadi sama anak-anak. Jadi kalau ada customer yang seperti itu terjadi ke yuk, tadi apa aja langkah-langkah kita dalam mengambil ukuran? Lebar
lebar badan, lebar punggung, lingkar pinggang, lebar dada. Baik, jadi ditulis yang benar ya, tidak boleh hanya cuma di HP dilihat, harus ditulis. Agar apa? Agar nanti bisa terekam di kepala ya. Nah, ini semua untuk pembelajaran anak-anak ibu semua. Karena apa? Ibu pun dulu seperti kalian. Nah, mulai belajar dari nol. Nah, nanti mungkin kalian lah generasi penerus bunda ya. Generasi penerus bunda. Baik ya. Setelah itu nanti ibu kasih PR di rumah ya. Coba nanti kalian ukur orang tuanya ya, orang tuanya masing-masing diukur, nanti ibu periksa apakah ukurannya betul atau tidak ya. Oke, baik. Jadi mungkin itu sampai di sini saja pertemuan kita kali ini. Ibu ucapkan terima kasih buat anak-anak ibu yang telah hadir untuk